Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman Muslim Bekir Indonesia chapter Singkawang rahimakumullah, dan juga kepada wali santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada kesempatan kali ini, dan juga kepada peserta di grup Telegram channel Muslim TV rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling layak yang senantiasa untuk kita panjatkan, kita ungkapkan, kecuali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah di atas tauhid wa sunnah. Allahumma amin. Dan juga semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baik, jamaah rahimakumullah, satu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni kita bisa menyempatkan diri kita sejenak mengawali hari kita dengan menuntut ilmu syar'i melalui media-media saat ini. Kita sibukkan diri kita kepada ilmu. Dan ini adalah salah satu di antara tanda kebaikan seseorang. Dan hendaklah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan istiqamah kepada kita untuk selalu senantiasa menuntut ilmu. Dan hal yang terpenting adalah kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena buah daripada ilmu itu adalah amal. Jadi ilmu akan menuntun seseorang untuk beramal. Dan dengan ilmu seseorang akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka kita sangat butuh kepada ilmu, bahkan melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-16, ya. Dan alhamdulillah juga berarti kita sudah 4 bulan mempelajari kitab ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman Muslim Bekir Indonesia chapter Singkawang yang telah memberikan support, dukungan dan sebagainya. Dan juga bagi serta di channel Telegram Muslim TV, ya, sehingga kita dapat
ya sudah kurang lebih 4 bulan kita mempelajari kitab ini. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan ya sehingga bisa kita selesaikan mengkaji kitab ini melalui kajian online. Ya itu harapan kita. Nah, jamaah rahimana rahimakumullah, kita masih masuk kepada bab yang kedua, yakni tentang fi adabil alimi fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi. Yakni adab yang kedua, yakni adalah tentang adab seorang alim terhadap dirinya, kemudian menjaga murahnya, ya, dan ketika dia mengajarkan kepada santrinya dan juga ketika mengajarkan. Ya, Syekh memberikan 3 fasal dalam masalah ini dan kita masih fasal yang pertama. Yakni kita masih masuk kepada fasal yang pertama fi adabi fi nafsihi, yakni adab seorang alim kepada dirinya. Di sini Syekh menyebutkan ada 10. Ya, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk kepada as-sabi'u, yakni adab yang ke-7. Ya, kita mengkaji kitab adab dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Adapun tema kita kali ini adalah memperbanyak amalan, amalan sunnah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jamaah rahimana rahimakumullah, bagi seorang alim, seorang dai, ya, dan juga termasuk bagi seorang guru, maka hendaklah mereka adalah orang-orang yang terdepan melaksanakan amal-amal soleh, ya, amal-amalan sunnah dan memperbanyak ibadah. Dan ini adalah nasihat bagi diri kami pribadi. Hendaklah kita menyibukkan diri kita memperbanyak amal, ya, dan terus beramal. Ya, jangan kita remehkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah, jangan kita tinggalkan mumpung selagi kita sehat dan memiliki kesempatan. Ini nasihat juga bagi saya pribadi, hendaklah kita memperbanyak amal ibadah soleh, memperbanyak ibadah sunnah, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah memasukkan bab yang ke-7 ini, yakni adab yang ke-7 ini tentang, ya, beliau memberikan nasihat kepada kita untuk bagi seorang dai, seorang alim, seorang guru, hendaklah mereka senantiasa memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah dan memperbanyak ibadah. Maka kita simak jamaah rahimani rahimakumullah apa yang dikatakan oleh Syekh. As-sabi'u, jadi adab yang ke-7 adalah ayyuhafidha alal mandubati asy-syar'iyyati. Ya, maka hendaklah seorang dai, seorang alim itu menjaga hal-hal mandubat, yakni dia menjaga perkara-perkara yang dianjurkan oleh siapa? Syar'iyyati, oleh syariat. Jadi hendaklah seorang dai, seorang alim, seorang guru, hendaklah dia menjaga, yakni perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat, al-qauliyati wal fi'liyati, baik itu yang berkaitan dengan perkataan maupun perbuatan. Ya. Jadi kita menjaga, maksudnya kita mengamalkan, kita berusaha untuk menggapainya. Ya, salah satu di antara hal perkataan yang harus kita perhatikan adalah tidaklah kita berbicara kecuali yang baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia telah memberikan resep kepada kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim ketika mereka menjaga lisan mereka. Bahkan Rasulullah mengkaitkan menjaga lisan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang falyakul khairan aw liyasmut. Ya, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah dia diam.
Ya ini penting sekali jamaah rahimani rahimakumullah. Maka seorang alim, terutama seorang alim, seorang yang ditokohkan, seorang panutan, seorang ustadz, seorang dai, seorang guru, maka hendaklah mereka, hal yang pertama kali yang harus mereka perhatikan dari masalah perkataan, yakni apa? Di sini Syekh mengatakan rahimahullah, yang mu'alif mengatakan rahimahullah, ini qauliyah, ini perkataan. Ya hendaklah dia berkata yang baik. Ya, jangan ya membuat kegaduhan dan sebagainya. Ya, karena sejatinya seorang alim, ya seorang yang berilmu, maka ya tentu saja mereka akan menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan juga apa? Yakni menjaga perkara yang dianjurkan oleh syariat dari perbuatan. Yakni perbuatan-perbuatan yang mulia tentunya, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan ini sering kita sampaikan bahwasanya Rasulullah memberikan pujian kepada orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain. Bahkan Nabi mengatakan apa? Mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'un nas linnas. Sebaik-baik manusia ya adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi perkataannya, perbuatannya tidak menyelisih syariat. Ya, perbuatannya, perkataannya itu sesuai jalur di atas syariat. Ya, dan dia berusaha untuk menjaga hal tersebut. Ya, na'am. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan fayulazimu tilawatal Qur'an. Nah, ini jamaah, ini adalah nasihat bagi kita, ya. Ya, ini apa? Hendaklah seorang alim, ya seorang dai, seorang guru, mereka itu melazimkan, yakni senantiasa ya untuk membaca Al-Qur'an. Ya, melazimkan untuk menjaga tilawah Al-Qur'an. Ya, berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Ya, terkadang jamaah ya kita terluputkan dari membaca Al-Qur'an. Ya, maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita keistiqomahan, kekuatan untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita melewati hari kita kecuali dengan membaca Al-Quran walau satu ayat. Ya, maka kita berusaha, bertekad kuat untuk membaca Al-Quran. Dan bahkan kalau bisa dalam sebulan kita khatamkan. Ya, dan ini kita harus memiliki tekad, memiliki i'tiqad. Ya, ini apa? Memiliki azam, ya ini apa? Niat, ya. Niat dan juga keyakinan. Ya, hendaklah kita untuk selalu senantiasa meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dan Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah beliau memberikan nasihat kepada seorang alim, kepada seorang da'i, kepada seorang ustadz, kepada seorang guru. Ya, kepada para pengajar kebaikan, hendaklah mereka menyempatkan diri mereka untuk menjaga tilawatul Quran, membaca Al-Quran, meluangkan waktu. Kenapa jamaah? Karena kalau kita menunggu waktu yang kosong itu tidak akan mungkin bisa kalau kita memang tidak sengaja membagi waktu kita. Ya, terkadang apa? Terkadang di antara saudara kita mungkin ya ketika mereka belajar, maka apa? Tunggu waktu senggang mereka mengatakan demikian. Kita tanya kenapa Ari sudah lama enggak datang di majelis kajian, majelis ilmu, maka mereka mengatakan tidak sempat. Subhanallah. Kalau masalah dunia, ya kalau kita tidak memberikan porsi untuk waktu dalam menuntut ilmu dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka tidak akan sempat terus. Ya, karena dunia ini adalah menyibukkan, yang melalaikan, sehingga memang kita memberikan waktu kita khusus untuk apa? Untuk meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu dan untuk beribadah tentunya. Nah, maka Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah memberikan nasihat kepada kita jamaah. Ya, hendaklah kita itu menjaga tilawatul Quran kita, membaca tilawah Al-Quran kita. Dan ini nasihat bagi setiap muslim. Bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang guru, bukan hanya seorang ustadz, bukan hanya sekedar, bukan hanya seseorang tenaga pendidik dan sebagainya. Tidak, akan tetapi apa? Semua. Ya, semua muslim. Ya, setiap muslim. Ya, diingatkan oleh Syekh, yakni hendaklah mereka senantiasa menjaga tilawatul Quran, menjaga tilawah Al-Quran mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Syekh, wa dzikrallahi ta'ala biqalbi wal lisani. Nah, ini jamaah juga yang penting.
yakni apa, hendaklah seorang alim, seorang pengajar, seorang ustadz, seorang guru, mereka senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Dengan apa? Yakni berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan. Dengan apa? Dengan hati dan lisan. Maksudnya apa? Dengan hati mengingat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan apa? Dengan diucapkan. Ya, maka iman menurut ahli sunnah adalah diyakini dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Itu adalah al-iman, yakni definisi iman, ya, di sisi ahli sunnah wal jamaah. Nah, masyhur memberikan nasihat kepada kita jamaah, yakni apa, hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sendirian maupun di tengah-tengah keramaian, baik ketika di rumah maupun di luar rumah. Ya, baik kita sedang berjalan, baik itu di atas kendaraan, ya, atau kita singgah di satu tempat, maka hendak kita berzikir kepada Allah. Ya, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berusaha untuk selalu mengingat Allah dengan hati kita dan lisan kita. Ya, dengan hati kita apa? Kita mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kita ucapkan, ya, subhanallah, ya, subhanallah, ya, mungkin di atas kendaraan kita. Dan juga mungkin bagi ibu-ibu, ya, ketika masak jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Ya, bagi seorang ayah juga mungkin yang sedang bekerja di ruang kantornya atau sedang melaksanakan apa, maka jangan lupa berzikir kepada Allah. Ya, dan ini nasihat bagi kita semuanya, bukan hanya bagi seorang alim, tapi bagi setiap muslim dan muslimah. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adhkari fi ana'il laili wan nahari. Ya, dan demikian juga kata Syekh, yakni hendaklah seorang alim, seorang dai, seorang ustadz, seorang guru, yakni apa? Mereka menjaga doa-doa dan zikir-zikir di penghujung malam dan siang. Maksudnya apa? Senantiasa membaca doa dalam menjalankan setiap aktivitas. Dan ini nasihatnya bukan hanya seorang alim, tapi apa? Semua bagi kaum muslimin. Ya, semua apa? Bagi kaum muslimin. Ya, semua bagi kaum muslimin. Hendak apa? Mereka senantiasa berdoa setiap kegiatan mereka. Ya, dan Rasulullah telah mengajarkan semuanya. Rasulullah memberikan pengajaran bagaimana ketika seseorang keluar dari rumah, ya, maka dianjurkan untuk menyebut nama Allah dan berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, bagaimana Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita untuk berdoa, ya, ketika keluar rumah, ketika masuk rumah, ketika kamar mandi, ketika masuk kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, ketika bekerja, ya, ketika naik kendaraan, ketika mau masuk pasar, ketika masuk masjid, keluar masjid. Nah, ini jamaah anda harus kita hafalkan doanya. Ya, terlebih apa? Seorang alim, terlebih seorang dai, seorang guru. Ya, dan ini nasihat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Ya, maka hendaklah kita semangat untuk meroja, menghafal doa-doa harian. Kita hafalkan. Ya, dan juga apa? Zikir-zikir. Ini zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat wajib. Kita berzikir kepada Allah, luangkan waktu kita sejenak untuk berzikir kepada Allah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan jamaah. Ya, dan ini nasihat apa bagi setiap muslim dan juga muslimah. Ya, untuk berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktunya dalam kebaikan, menggunakan waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kata Syekh, hendaklah dia menjaga doa-doa dan zikir-zikir. Ya, baik itu di pertengahan malam maupun siang. Ya, dan juga hal yang terpenting adalah sholat malam, sholat tahajud, yang dikenal dengan masyarakat kita adalah sholat tahajud. Ya, qiyamul lail. Ya, dan sholat malam ini, ya, adalah sesuatu perbuatan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Ya, bahkan ketika safar, Rasulullah tetap melaksanakan qiyamul lail, subhanallah. Ya, ini adalah contoh yang baik bagi kita. Maka hendaklah kita berusaha jamaah, bertekad kuat untuk menghidupkan malam-malam kita sepertiga malam terakhir, ya, untuk, ya, berdiri, ya, yakni melaksanakan ibadah salat
dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Syekh, wa min nawafilil ibadat. Nah, dan juga ya kita dianjurkan untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya subhanallah, ini terkadang lalai untuk kita lakukan ya. Kita melaksanakan ibadah-ibadah apa? Ibadah-ibadah sunnah. Ya, ibadah-ibadah nawafilil ibadat. Ya, dan juga kata Syekh kita melaksanakan apa? Ibadah-ibadah sunnah. Ya, apa itu ibadah sunnah? Di antaranya kata Syekh, ini pertama adalah minas sholati. Ini adalah ibadah salat sunnah. Nah, ini penting jemaah. Ya, salat sunnah itu banyak sekali. Ini apa? Pertama ada salat rawatib. Ya, ini adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Ya, di sana ada 12 rakaat. Dan salah satu keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi memberikan janjian, yakni bagi orang yang menjaga salat nawafil, salat rawatib sebanyak 12 kali 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibuatkan sebuah rumah di surga bagi dia. Naam. Ya. Kemudian apa lagi? Salat malam. Kemudian apa lagi? Salat duha. Ya, salat apa lagi? Salat duha, salat malam. Ya, kemudian salat tahiyatul masjid. Ya, kemudian salat hajat. Ya, dan sebagainya. Ya, ini banyak amal ibadah salat sunnah. Maka kita dianjurkan untuk menjaga dan juga memperbanyak ibadah sunnah. Kemudian apalagi daripada nawafilil ibadat? Ya, yang pertama tadi adalah salat, yang kedua adalah wasyam. Ya, ini apa? Puasa sunnah. Ya, banyak puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya, kemudian puasa ayyumul bid, yakni setiap bulan hijrah, yakni bulan tanggal 13, 14, 15. Ya, dan juga puasa Muharram. Ya, dan banyak sekali puasa-puasa sunnah. Nah, maka kita berusaha untuk senantiasa beramal, yang mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, ya baik itu salat maupun berpuasa. Kemudian kata Syekh, wa hajjil baitil harami. Nah, di sini saya menyebutkan adalah haji ke Baitullah. Ya, beliau mengatakan di sini adalah perkara yang sunnah. Ya, ini maksudnya adalah mereka yang sudah sudah haji satu kali. Jadi haji itu hukumnya bukan sunnah ya, wajib bagi siapa? Bagi yang mampu tentunya, karena dia merupakan arkanul Islam yang kelima. Ya, bagi yang mampu, ya baik dari segi hartanya, tenaganya, fisiknya, ya maka mereka ketika sudah memiliki kemampuan, ya maka mereka hendaklah berhaji ke Baitullah. Ya, dan jangan sampai mereka enggan untuk melaksanakan ibadah haji sedangkan mereka mampu dan mereka berdosa. Ya, maka niat itu terus ada jamaah. Hendak kita untuk senantiasa berusaha untuk niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Naam. Allahumma amin. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wassalati 'alan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian jamaah, ibadah yang selanjutnya yang diingatkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitabnya ini, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Yakni apa? Hendaklah seorang dai, seorang alim, seorang guru, seorang pengajar, dan bahkan kaum muslimin secara keseluruhan. Yakni apa? Hendaklah mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apa jemaah? Memperbanyak selawat. Ya. Memperbanyak apa? Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berselawat. Yang minimal apa? Ketika disebut nama Nabi, maka hendaklah kita berselawat. Ya. Dan selawat yang baik adalah selawat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan jangan sampai kita melakukan satu ibadah atau kita berselawat akan tetapi bukan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ya, yakni berselawat kepada Nabi. Ya. Nanti Syekh akan memberikan contoh ya bagaimana para salafus saleh mereka berselawat kepada Rasulullah ya dengan sikap yang mengagungkan. Ya, naam, subhanallah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa inna mahabbatahu
Karena maka sesungguhnya orang yang mencintainya, wa ijlalahu, ya orang yang mencintainya. Jadi mencintai siapa tadi? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang memuliakannya. Wa ta'zimatuhu wa ta'zimahu, dan orang yang mengagungkannya. Wajibun, maka wajib bagi mereka apa? Untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Ya untuk apa? Untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini jamaah bukan hanya bagi untuk seorang alim atau seorang dai, tapi apa? Bagi semua kaum muslimin yang mereka mengaku cinta kepada Rasulullah, yang mereka mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaklah mereka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena bagi orang yang mengaku mencintai Rasulullah, bagi orang yang mengaku senantiasa memuliakan Rasulullah, bagi orang yang mengaku senantiasa mengagungkan Rasulullah, maka wajib bagi mereka untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sering menyampaikan kepada santri, mengingatkan kepada tulab maupun talibat, ya ini jangan lupa ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dalam berselawat. Minimal ketika disebut nama beliau maka berselawat. Subhanallah, dalam satu hari berapa kali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, lisan kita terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, jadi Syekh memberikan nasihat kepada kita, yakni hendaklah seorang alim, ya seorang dai, seorang pengajar, seorang guru, ya hendaklah mereka itu untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Dan nasihat ini jamaah bukan hanya kepada seorang alim, tapi apa? Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah. Maka hendaklah mereka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal apa? Ketika disebut nama Rasulullah, maka dia harus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya beliau mengatakan, ya wal adabu inda sama'i ismihi wa dzikrihi sunnatihi matlubun wa sunnatun. Maka kata Syekh ya rahimahullah, yakni wajib bagi kita itu beradab, menjaga adab kita kapan? Ketika disebut nama beliau, ya, atau ketika mendengar nama beliau. Ya, dan ini adalah perkara sunnah yang harus diperhatikan jamaah. Ya, maka salah satu di antara adab kita kepada Rasulullah ketika disebut namanya, maka kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita tidak berselawat jamaah. Maka ketika saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jamaah juga harus berselawat kepada Rasulullah. Yang berselawat, ya baik kita mendengarkan kajian baik secara langsung, ya offline maupun online, ya baik kita baca buku, ya maka kita harus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala beliau memberikan contoh bagaimana sikap para salafus saleh, ya begitu ta'zimnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka beradab kepada Nabi, dan bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah. Lihat bagaimana ya kisah, ya yakni Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Ya Imam Malik, ya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau memberikan ya nukilan kisah dari salafus saleh, yakni kana Malikun, yakni radhiyallahu taala anhu, yakni siapa? Imam Malik. Ya, beliau mengatakan idza dzukiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yani Imam Malik jamaah, apabila disebutkan nama Nabi kepada Imam Malik, ya apabila disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Malik, ya yakni apa? Beliau mengatakan yakni ya yataghayyaru launuhu. Subhanallah. Jadi Imam Malik, ya apabila ya disebutkan nama Nabi di sisinya, maka apa langsung berubah? Ya ini apa? Wajahnya itu langsung berubah jamaah. Subhanallah. Ya wajahnya langsung berubah, dan wayanhani,
dan beliau menundukkan kepalanya. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang ta'zimnya para sahabat. Ta'zimnya para salafus saleh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ketika disebutkan namanya ketika disebutkan nama Nabi di sisinya, maka raut wajahnya berubah. Subhanallah. Wajahnya berubah dan dia menundukkan kepalanya. Ini menunjukkan tentang bagaimana para salafus saleh yang mereka mengamalkan beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda pada zaman kita sekarang. Ya walyazubillah, banyak di antara saudara kita yang mereka sengaja menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menolak hadis yang tidak sesuai dengan logika mereka. Mereka tolak. Padahal hadisnya itu adalah sahih. Ya, dan terkadang mereka tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan nama Rasulullah. Ya, dia tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jamaah rahimana rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Minimal ketika disebut nama beliau, ya kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, dan para salafus saleh telah memberikan contoh yang baik. Lihat bagaimana kisah Imam Malik radhiyallahu taala anhu, apabila disebut nama Nabi di sisinya, maka raut wajahnya berubah dan dia menundukkan kepalanya. Naam. Wa'idihi. Ya, salah mana tadi? Sampai mana? Ini kata Syekh rahimahullahu taala, wa kana Ja'far ibnu Muhammad. Nah, ini kisah yang kedua adalah Ja'far. Ya, kisah yang kedua adalah Ja'far. Ja'far bin Muhammad. Ya, Ja'far bin Muhammad, ya salah seorang salafus saleh. Jadi saya menukilkan kisah yang selanjutnya. Wa kana Ja'far ibnu Muhammadin idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yani apabila Ja'far bin Muhammad disebutkan Nabi di sisinya, indahu isfarra launuhu, maka akan berubah juga wajahnya. Yani warna kulitnya berubah menjadi warna kuning. Subhanallah jemaah. Ya pucat, ya mungkin pucat. Ya dia pucat ya, jadi raut wajahnya berubah lagi jadi warna kuning ya, pucat ya, seperti itu. Subhanallah. Ya, ini sahabat ini Ja'far ini salafus saleh ya telah memberikan contoh kepada kita, ini Ja'far bin Muhammad apabila disebutkan nama Rasulullah di sisinya, maka ya raut wajahnya berubah menjadi pucat. Ya subhanallah. Wa kana Ibnul Qasim. Nah, ini juga apa yang dikatakan yang dilakukan oleh Ibnu Qasim. Ya salafus saleh, idza dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajifu lisanuhu fi fihi haibatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani ya salah satu juga di antara sahabat salafus saleh ini Ibnu Qasim. Ya apabila beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lidahnya keluh di mulutnya, maksudnya susah untuk menggerakkan. Subhanallah. Ya, dan karena apa? Karena beliau mengingat tentang wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya jamaah, kenapa para sahabat bisa demikian? Karena apa? Karena mereka mengetahui sosok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maka jamaah rahimakumullah, hendaklah kita mempelajari sirah Nabi. Ya, kita mempelajari sirah Nabi. Ya, perjalanan hidup Nabi. Biar apa? Biar kita menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dan biar kita mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mengkaji ada 100 bait syair yang berkaitan dengan Rasulullah dari masa beliau ya lahir sampai masa wafat beliau. Naam. Ya, jadi jamaah demikian ya jamaah. Jadi ya bagaimana para salafus saleh yang mereka ya begitu takzimnya mereka kepada Rasulullah, sampai-sampai lidah mereka itu kaku ketika menyebut nama Rasulullah karena mengingat tentang wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian jemaah kata Syekh rahimahullah, wa yanbaghi lahu idza talal al-Qur'ana ay yatafakkara fi ma'anihi. Nah, ini jemaah juga ini penting jemaah. Apa kata Syekh rahimahullah? Maka hendaklah ya bagi seorang alim
ya seorang dai, seorang pengajar, seorang guru, apabila dia membaca Al-Quran, ya apabila dia tilawatul Quran, maka apa yang dilakukan? Yatafakkara, maka hendaklah dia memikirkan, merenungkan ayat tersebut, fi ma'anihi wa awamirihi, yakni apa? Dia merenungkan, yakni makna-makna daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, dia merenungkan makna-makna Al-Quran itu sendiri. Dan dia merenungkan tentang perintah-perintah dan juga larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya adalah hendaklah setiap muslim, ya, dan juga kami ingatkan nasihat ini bukan hanya sekedar kepada seorang alim, tapi kepada seluruh kaum muslimin. Hendaklah apa? Ketika seseorang membaca Al-Quran, jadi mereka jangan hanya sekedar baca toh. Nah, ini bagi ibu-ibu ya juga yang semangat mungkin ya untuk mengadakan majelis Al-Quran, ya maka jangan hanya sekedar dibaca toh. Dan juga nasihat bagi kita para bapak-bapak, hendaklah kita ketika kita membaca Al-Quran, maka jangan hanya sekedar membaca toh tanpa kita merenungkan maknanya, tanpa kita merenungkan perintah yang diperintahkan oleh Al-Quran, tanpa kita merenungkan tentang larangan-larangan yang disebutkan oleh Al-Quran. Ya, maka apa jamaah? Ini pentingnya bagi kita untuk mempelajari apa? Bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena seseorang yang sudah paham bahasa Arab, maka dia akan mengetahui apa arti daripada Al-Quran yang dibacakannya. Ya, karena di Al-Quran itu menjelaskan tentang surga dan neraka, tentang kisah-kisah orang yang terdahulu, ya, tentang kenikmatan surga, kenikmatan surga, ya, dan pedihnya siksa neraka, ya, dan yang sebagainya. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran, ya, bertemu dengan ayat-ayat azab, maka kita akan takut kepada Allah. Maka jamaah, kita tidak heran melihat ya para imam salat yang mungkin ya mereka sering menangis dalam salat mereka. Kenapa? Karena mereka mengetahui makna daripada apa yang mereka baca, bergetar hati ya ketika membaca tentang ayat-ayat azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsinya. Kenapa? Ketika seseorang dia membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca saja. Ya. Pertanyaannya, apakah mereka mendapatkan pahala ketika membaca saja? Iya, jelas dapat pahala. Akan tetapi, ya terkadang tidak membekas di dalam hatinya. Ya, karena Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tapi difahami maknanya, direnungkan isinya, diamalkan yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangkannya, yang dilarang oleh Al-Quran. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ya, wa nawahihi, ya, dan juga dia merenungkan tentang apa yang diperintahkan dari Al-Quran, wa wa'dihi wa wa'idihi, ya, dan juga dia merenungkan tentang janji yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini apa Allah menjanjikan bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Bagi mereka akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Ya, bahkan dan juga sebaliknya, ancaman bagi siapa? Bagi mereka yang melakukan maksiat, bagi mereka yang enggan untuk melakukan kebaikan, enggan untuk sholat, ya, enggan untuk berpuasa, dan bahkan dia kafir, ya, tidak mau masuk dalam agama Islam, maka Allah ancam dengan azab yang pedih. Nah, ini fungsi daripada apa? Kita membaca Al-Quran dengan memahami maknanya, mengetahui artinya dan sebagainya. Nah, ya, kemudian kata Syekh, wal wuqufi 'inda hududihi, ya, dan hendaklah apa? Dia berhenti pada batasan-batasannya. Ya, ini apa? Dia berhenti ya di dalam apa? Batasan-batasannya. Wal yahdhar min nisyanihi. Ya, maka bagi seorang alim, bagi seorang guru, bagi seorang dai, seorang pengajar, ya, ini adalah nasihat dari Syekh. Ini apa? Hendaklah dia memperingati. Ya, maksudnya apa? Hendaklah dia ya menjadikan peringatan bagi dia, jangan sampai apa? Dia melupakan Al-Quran. Ya, ini maksudnya apa? Jangan sampai dia itu sengaja untuk melupakan Al-Quran. Al-Quran apa? Yang sudah dihafalnya. Ba'da hifzihi. Nah, maka kata Syekh, ya, ini hendaklah seseorang itu ketika sudah hafal Al-Quran, maka jangan sampai dia melupakan hafalannya tersebut. Ya, kenapa jamaah? Karena terkadang menghafal lebih mudah daripada menjaga daripada Al-Quran tersebut. Terlebih lagi Al-Quran itu begitu cepat hilang ya dari ingatan kita.
ya maka terus diingat dan dimurojaah. Maka kata Syekh, ya hendaklah seorang alim itu menjaga senantiasa hafalannya, jangan sampai lupa. Ya faqad warada fil akhbari an-nabawiyah ma yazjuru an dzalika. Dan sungguh kata Syekh rahimahullah, terdapat ya di dalam riwayat ya khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah memberikan peringatan ya dari demikian. Ya, ini maksudnya bahwa Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kita. Ya ini apa? Untuk menjaga hafalan Al-Qur'an. Jangan sampai kita terlupakan dari hafalan Al-Qur'an kita. Ini Rasulullah telah memberikan ya ancaman. Ya Allah telah memberikan penghardikan. Ya ini apa? Menghardik. Ya sikap orang yang sikap orang yang sengaja melupakan Al-Quran. Ketika sudah hafal Al-Quran maka dia enggan untuk merojaah. Maka ini penting jamaah untuk merojaah. Ya hafalan yang telah kita hafalkan. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ya, lalu beliau mengatakan, wal awwala ay yakuna lahu minhu fi kulli yaumi fi kulli yaumin wiridun ratibun la yukhillu bihi. Nah, maka kata Syekh rahimahullah, maka al-aula, ya maka sangat dianjurkan jamaah, ya sangat dianjurkan ayakuna lahu minhu fi kulli yaumin, yakni sangat dianjurkan bagi seorang dai, bagi seorang alim, yakni apa? Merutinkan setiap hari ya Al-Quran itu sebagai apa? Wiridun ratibun, sebagai wirid yang wajib dia lakukan. Ya ini salah satu bentuk apa? Menjaga daripada Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran. Maka Syekh mengajurkan bagi seorang alim, seorang dai, seorang guru, dan juga bagi semua kaum muslimin, ya hendaklah mereka dalam menjaga Al-Quran, maka itu lebih utama mereka baca setiap hari. Itu sebagai wirid wajib bagi mereka. La yukhillu bihi, ya, dan jangan sampai dia meninggalkan ya hal tersebut. Ya ini maksudnya apa? Tidak konsisten, tidak istiqomah. Maka berusaha untuk istiqomah jamaah. Ya berusaha untuk apa? Istiqomah. Apa faedah yang akan kita dapatkan ketika kita istiqomah melaksanakan ibadah yang biasa kita lakukan? Maka ketika apabila nanti kita sakit misalkan, ya lalu kita tidak bisa melakukannya, maka kita tetap dicatat, tetap melakukan amalan ibadah tersebut. Subhanallah. Ya maka hendaklah kata Syekh di sini memberikan nasihat kepada kita, maka hendaklah ya kita jadikan hafalan Al-Qur'an itu sebagai wirid wajib. Ya, yakni kita rutinkan, ya, dan kita berusaha untuk tidak meninggalkannya. Fa in ghuliba alaih, nah kata Syekh, dan apabila hal tersebut menjadi berat bagimu, ya atasmu, maksudnya apa? Misalkan kita tidak bisa mewajibkan setiap hari untuk wirid, untuk meroja Al-Quran, dan kalau seandainya itu ada sesuatu hal yang terasa berat, ya kita tidak mampu untuk melakukannya, maka kata Syekh rahimahullah, maka fa yaumun wa yaumun, maka kita berusaha ya ini apa? Maka setiap hari, ya setiap hari kita lakukan, ya. Kalau tidak bisa setiap hari kata Syekh, fa in ajaza fa fi lailatis tsulatsa'i wal jum'ah. Nah, kalau misalkan tidak bisa setiap hari, maka hendaklah kita melakukannya ya yakni apa? Pada setiap malam Selasa dan malam Jumat. Ya maka Syekh mengajurkan ya untuk apa? Melakukan malam Selasa dan malam Jumat. Karena biasanya kata Syekh pada dua waktu tersebut adalah waktu libur kerja. Nah ini tentunya apa jamaah? Ini adalah kondisional ya jamaah. Ini adalah Syekh menyebutkan malam Selasa dan malam Jumat itu mungkin sudah bagian daripada tradisi pada zaman waktu Syekh hidup ya, di zamannya ya. Ya beliau ini hidup rahimahullah pada abad ke-5 kalau tidak salah ya, pada abad ke-5. Hidup pada abad ke-5 jemaah. Ya, nah maka beliau memberikan nasihat kepada kita, kalau tidak bisa setiap hari kita membaca Al-Quran,
maka apa? Maka hendaklah kita dalam sepekan itu ya 2 kali ya, atau sekali ya, baik itu ketika Selasa malam atau Jumat malam ya, yang mana pada hari itu kata Syekh terkadang adalah waktu libur ya. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala ya, sedikit lagi belum mengatakan al-i'tiyadi batalatil ishtighali fihima. Ya, maka kata Syekh rahimahullah, yakni ya kalau bisa adalah seseorang itu kemudian kata Syekh yang lanjutan masih satu kalimat ini, al-i'tiyadi batalatil ishtighali fihima. Nah, terkadang kata Syekh di 2 hari tersebut, yakni lailatul tsulatsa wal jum'ah, itu terkadang ya di dalamnya di 2 waktu itu adalah waktu libur kerja kata Syekh. Wa qiraatul Qur'ani fi kulli sab'ati ayyamin wirdun hasanun. Ya, maka hendaklah seorang dai atau seorang alim, yakni mereka senantiasa membaca Al-Qur'an. Ini maksudnya apa? Menghatamkan Al-Qur'an setiap yakni apa? 7 hari. Ya, yakni terdapat apa? Sepekan sekali. Ya. Jadi ini kalau bisa menghatamkan Al-Quran sepekan sekali, ya, menjadi wirdun hasanun. Ya, barang siapa yang melakukan demikian maka telah melakukan wird yang baik. Wa warada fil hadithi wa amila bihi. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis dan orang yang mengamalkannya, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa yuqal, yakni dari Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi maksudnya gini jamaah, jadi maksudnya apa yang dilakukan oleh para salafus saleh, yakni mereka menghatamkan Al-Qur'an sebanyak selama 7 hari, yakni 1 pekan. Ya, ini adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Ya, dan ini terdapat juga hadisnya. Nah, hadis ini maksudnya ya, wa amila bihi wa amila bihi Ahmadu ibnu Hanbal. Nah, maksudnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal mengamalkan hadis ini, maksudnya seperti itu tadi. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal mengamalkan hadis ini. Ini apa? Perintah dari Rasulullah ya untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya, memang ya batasnya itu 3 hari ya. Ya, 3 hari. Jadi kalau misalkan tidak bisa maka 7 hari. Setiap 7 hari itu khatam membaca Al-Qur'an. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dia mengatakan, wa yuqal man qara al-Qur'ana fi kulli sab'ati ayyamin lam yansahu qat. Ya, jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa menghatamkan Al-Qur'an, ya barang siapa menghatamkan Al-Qur'an di setiap 7 hari, ya, dia tidak melupakannya sama sekali. Ya, maksudnya apa? Dia berusaha untuk konsisten dia di dalam menghatamkan Al-Qur'an tersebut. Nah, demikian jemaah yang dapat kita bahas pada pertemuan yang ke-16 ini, yakni dari adab yang ke-7 seorang alim, yakni senantiasa berusaha mengamalkan amalan sunnah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita simpulkan jemaah, ya, yang pertama adalah hendaklah seorang alim, ya, seorang dai, seorang ustadz, ya, mereka untuk selalu senantiasa menjaga, ya, yakni menjaga ajaran-ajaran syariat dengan dengan mengamalkannya, ya, dengan mengamalkan ya ajaran syariat tersebut. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang alim atau seorang dai, seorang guru, seorang ustadz, dia berusaha semaksimal mungkin untuk untuk beramal, melakukan amalan-amalan sunnah. Ya, untuk melakukan amalan-amalan sunnah, baik itu sholat sunnah, puasa sunnah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah para dai atau seorang alim itu berusaha untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah, dengan qiyamul lail. Ya, ini bagian daripada memperbanyak ibadah dengan melakukan ibadah sunnah. Ya, dengan memperbanyak ibadah dengan melakukan amalan
amalan sunnah. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah hendaklah ya seorang dai atau seorang alim ya atau seorang guru dan bahkan kepada semua kaum muslimin, mereka senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila disebutkan nama Rasulullah maka minimal dia bersalawat. Yang bersalawat di sini kepada Nabi adalah minimal ketika disebutkan nama Rasulullah maka dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah hendaklah seorang alim atau seorang dai, seorang guru, seorang ustadz, mereka untuk senantiasa menjaga hafalannya. Ya, ini menjaga hafalan Al-Quran, membacanya, memberikan waktu untuk senantiasa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan tidak hanya sekedar dibaca, tapi apa difahami, direnungkan maknanya, direnungkan yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan intinya mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ya, jadi tidak hanya sekedar dibaca tok, tapi dia memahami dan mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Kemudian kesimpulan yang keenam adalah dianjurkan ya jamaah ya bagi kita untuk membuat jadwal, ya untuk membuat kegiatan waktu, ya karena seorang dai dia akan dituntut juga, diperintahkan untuk mencari ma'isyah, yang mencari penghidupan untuk anak dan istrinya, dan juga dia dituntut untuk untuk menyampaikan ilmu, karena tidak boleh seseorang menyembunyikan ilmu. Ya, dia sudah mengetahui sesuatu lalu tidak disampaikan, ini tidak boleh. Ya, maka dia berusaha untuk menggabungkan ya, yakni waktu kerja, ya, waktu belajar, waktu menyampaikan ilmu dan sebagainya. Maka harus pandai dalam manajemen ilmu dalam masalah ini. Kemudian kesimpulan yang ketujuh adalah ya berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, kalau bisa itu sepekan sekali. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Kalau tidak bisa sepekan sekali, ya sebulan sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Maka intinya adalah kita membuat waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran. Karena kalau kita tidak meluangkan waktu, ya kalau kita ibadah itu nunggu waktu kosong, itu sulit jamaah. Ya, nah demikian kesimpulannya, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang yang telah menyimak. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ya adab yang ke-8 bagi seorang alim atau seorang dai ya terhadap dirinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Kita tutup majelis kita jamaah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.